datang kembali untuk menyaksikan video pembelajaran aku di channel YouTube aku. Nah teman-teman, jadi video kali ini tuh adalah video lanjutan untuk videoku yang sebelumnya yang membahas tentang materi kepribadian Muhammadiyah. Jadi dalam video kali ini aku akan melanjutkan materi sebelumnya, dan menariknya submateri yang akan aku bahas di materi kepribadian Muhammadiyah itu ada dua, yaitu yang pertama pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, lalu yang kedua yaitu sifat Muhammadiyah. Jadi video kali ini tuh ya cukup pendek karena submateri yang akan aku bahas juga cuma dua. Dan buat teman-teman sekalian, semoga kalian enjoy nonton video ini dari awal hingga akhir ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya yang akan aku bahas. Let's go! Nah guys, sekarang kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Jadi dari beberapa materi yang udah aku dapat dan udah aku kumpulin di sini, bisa aku jelasin bahwa pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah itu ya melihat dari dasar prinsip mukadimah anggaran dasar, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara memperjuangkan tujuan utama dari Muhammadiyah itu harus selalu berpedoman kuat atau berpedoman teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian juga segala tindakannya itu bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya di sini tuh setiap perjuangan atau setiap hal yang ingin dilakukan oleh masyarakat Muhammadiyah, oleh orang-orang Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah itu semua harus berpedoman teguh kepada ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi pokoknya semua amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah itu ya satu, semua harus berpedoman pada Al-Quran, juga kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi gitu guys. Nah kemudian yang kedua nih, submateri yang kedua yaitu sifat Muhammadiyah. Nah kira-kira di antara kita ada nggak sih yang bertanya, Muhammadiyah punya sifat apa nih dalam memperjuangkan segala macam tujuan utama mereka yang selalu berdasarkan kepada ajaran Islam dan juga sunnah Rasul? Kira-kira apa aja sih sifat-sifat dari Muhammadiyah? Nah, perlu kalian tahu bahwa Muhammadiyah itu merupakan sebuah persyarikatan dalam dakwah Islam. Jadi ya sudah tentu semua sifat-sifat yang dimiliki Muhammadiyah itu harus selalu berdasarkan dengan ajaran Islam. Nah, sifat Muhammadiyah yang pertama yaitu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Lalu yang kedua nih yaitu memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi di sini tuh memperbanyak persahabatan, persaudaraan gitu loh dalam ruang lingkup masyarakat Islam lah. Kemudian yang ketiga itu berlapang dada, berluas pandangan, juga memegang teguh ajaran Islam. Jadi siapapun kamu, kalau kamu adalah masyarakat Muhammadiyah atau kamu ingin bergabung menjadi masyarakat Muhammadiyah, kamu harus bisa memiliki sifat-sifat yang baik gitu loh, ya kan? Kemudian juga harus berpegang teguh kepada ajaran Islam. Lalu yang keempat nih, sifat Muhammadiyah yang keempat itu yaitu bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi Muhammadiyah atau masyarakat Muhammadiyah itu harus bisa menunjukkan nilai-nilai agama, juga nilai-nilai sosial di lingkungan masyarakat. Nah, lalu sifat Muhammadiyah yang kelima yaitu mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Artinya Muhammadiyah itu di sini dia berusaha menciptakan manusia atau masyarakat yang tidak menentang hukum serta peraturan yang ada di negara kita ya. Karena ya tentu aja kita selain harus berusaha menjadi masyarakat Islam yang baik atau umat Islam yang baik, kita juga harus berusaha untuk menjadi masyarakat masyarakat dari suatu negara yang baik pula dengan cara mematuhi peraturan-peraturan dalam suatu negara yang sah gitu loh. Lalu yang keenam yaitu amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Jadi sifat Muhammadiyah yang keenam ini maksudnya adalah selalu mencoba untuk menjadi contoh dari teladan yang baik kepada masyarakat luas gitu loh. Jadi pokoknya hal ini harus penting, hal ini juga harus diwujudkan oleh masyarakat Muhammadiyah, yaitu menjadi contoh yang baik di dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat di lingkungan sekitar kita. Lalu sifat yang ketujuh nih ya, ada
tidak aktif dalam pengembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi sifat yang ketujuh ini maksudnya adalah masyarakat Muhammadiyah atau masyarakat organisasi Muhammadiyah itu harus aktif dalam pengembangan masyarakat, kemajuan masyarakat, karena Islam tidak pernah melarang umatnya untuk maju dalam segala bidang gitu. Jadi masyarakat Muhammadiyah juga harus bisa memiliki sifat yang aktif dalam pengembangan masyarakat supaya salah satu tujuan dari organisasi Muhammadiyah itu tercapai, yaitu membangun manusia umat Islam yang berpengetahuan juga berada di jalan yang Allah ridhoi. Lalu yang kedelapan nih, ada kerjasama dengan golongan Islam manapun yang memiliki visi yang sama dalam menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Jadi di sini sifat Muhammadiyah yang kedelapan yaitu aktif dalam kerjasama dengan golongan Islam lainnya. Kan gitu loh, Muhammadiyah itu adalah suatu organisasi Islam. Tentu ada tujuan yang perlu dicapai. Salah satunya itu menyiarkan atau mendakwahkan ajaran Islam ke seluruh masyarakat gitu loh. Nah, di sini sifat Muhammadiyah yang nomor 8 nih ya. Maksudnya adalah kita itu sebagai masyarakat Muhammadiyah harus bisa aktif untuk bekerja sama dengan golongan Islam yang lain yang punya tujuan sama, yaitu mengamalkan, mengajarkan, dan menyiarkan, mendakwahkan ajaran Islam gitu loh. Lalu yang terakhir nih, sifat Muhammadiyah yang terakhir yaitu membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam agama Islam memelihara dan membangun negara itu tidak salah, justru malah didukung, apalagi mencapai masyarakat yang adil dan makmur, tentu itu pasti sangat didukung. Dan Muhammadiyah di sini ya harus bisa selalu aktif, atau salah satu sifat Muhammadiyah di sini harus selalu aktif membantu pemerintah dalam hal membangun negara dan juga membangun masyarakat yang adil dan makmur. Nah, jadi sifat-sifat Muhammadiyah itu ada 9 kalau nggak salah, ada 9 ya. Jadi buat teman-teman sekalian nih yang merupakan masyarakat Muhammadiyah, tentu dong sifat-sifat ini harus bisa diwujudkan sebagai masyarakat Muhammadiyah yang baik dan sebagai umat Islam tentunya gitu loh. Oke teman-teman, jadi itulah tadi ya materi yang bisa aku jelaskan atau aku paparkan dalam video kali ini tentang kepribadian Muhammadiyah dan submaterinya, yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat Muhammadiyah. Dan buat teman-teman sekalian, aku mohon maaf sebelumnya karena mungkin selama aku menjelaskan materi cara aku bicara, cara aku menjelaskan tuh masih agak sedikit belibet ya, karena di sini aku nggak ngafalin semua materinya karena terlalu panjang dan sulit untuk kuingat semua. Jadi buat kalian semua yang udah nonton videoku dari awal hingga akhir, aku ucapin terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada dalam video ini, dan semoga kalian bisa balik lagi nonton videoku yang berikutnya. So buat semuanya, terima kasih telah hadir di dalam videoku, terima kasih telah nonton videoku. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.